Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tentu saja merasa berduka karena baru saja kita mendengar kabar bahwa petinggi dari atau pemimpin dari Hamas, yakni Ismail Haniyeh itu eh, syahid gitu karena diduga ini pasti bukan siapa lagi kalau bukan Israel ya atau Zionis, Pak, intelijen Zionis yang melakukan itu dan dia dibunuh di Teheran ketika baru saja menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru terpilih dan Pak Yusuf Kala juga yang belum lama ini baru bertemu dengan Ismail Haniyeh kan baru juga sudah menyampaikan rasa duka citanya yang sangat mendalam karena bagaimanapun juga Ismail Haniyeh ini adalah tokoh penting di dalam gerakan tidak hanya Hamas tapi juga untuk perjuangan rakyat Palestina. Dan kita tentu saja mengingat belum lama ini kan antara Fatah dan kemudian Hamas itu juga baru saja dengan dimediasi oleh Cina itu bertemu ya. Dan mereka juga kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan masa depan Palestina. Nah, mari saya ajak Anda untuk mendiskusikan soal ini ya, masa depan Palestina dan juga pengaruhnya terhadap geopolitik global terutama kawasan Timur Tengah berkaitan dengan dibunuhnya Ismail Haniyeh oleh Israel ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat geopolitik global dan juga khususnya dunia Islam, Tengku Zulkifli Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Erso. Ya, Yes. Ini jujur aja ini berita yang sangat mengejutkan. Saya kira bukan hanya itu, tapi juga menghentak seluruh dunia ya. betul. Jadi memang 6 jam yang lalu waktu Iran itu pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh dibunuh ya di Iran, Hmm. pas di kota Teheran. Jadi ada kabar beliau ini ditembak Hmm. dengan senapan dengan salah satu bodyguard. Ada juga satu versi itu dilakukan serangan udara drone Ya. langsung ke tempat tidurnya beliau yang Hmm. sedang istirahat karena kan beliau ini apa namanya eh, baru beberapa saat setelah menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masud Pezeshkian ya. Ya. Jadi beliau memang kalau kita lihat kan tinggalnya di luar negeri karena memang di jalur Gaza nggak bisa karena Mhm. keamanan beliau sangat terancam. Tokoh-tokoh Hamas selama ini tinggal di Qatar, ya Hmm. kan, dan sampai saat ini juga masih di Qatar dan aktif melakukan apa namanya lobi-lobi politik ke berbagai negara Islam. Kemarin kebetulan lagi diundang ke Iran untuk menghadiri apa namanya pelantikan presiden baru dan dalam kunjungan ini juga bukan hanya Hamas saja yang hadir, Bang Ersu, tapi Ya. ada Hizbullah juga datang, Mhm. Houthi juga datang, kemudian Mhm. Jihad Islami juga datang. Semua proksi Iran ini datang semua dalam pelantikan presiden baru Iran kemarin. Ya, ya, ya. Dan ini semua mereka ini sekarang sedang terlibat konflik dengan Israel ya di bawahnya Netanyahu. Ya, ini kan kita lihat misalkan dalam 9 bulan perang ini kan perang terus meluas. Ya. Karena ya, Hizbullah langsung masuk dia kan Ya. begitu selesai Hamas melakukan 7 Oktober attack itu, Hmm. Hizbullah langsung masuk juga sebagai peserta perang dengan Hmm. tujuan mereka menyebutnya sebagai serangan apa namanya solidaritas untuk Palestina ya. Ya. Kita tahu bahwa semua proksi Iran itu bukan hanya di Hizbullah saja, tapi juga di Irak, di Suriah, dan di Yaman, Hmm. termasuk juga Hamas di Palestina. Ini semua sudah berkonflik lama dengan Israel, dan konflik ini adalah konflik permanen mereka. Ya, oke. Tapi mari kita bicarakan apa dampak dari eh, dibunuhnya Ismail Haniyeh ini. Tapi pasti buat Israel ini dia ingin memberikan semacam pukulan telak gitu terhadap Hamas dan juga tentu saja saya kira ini juga semacam upaya dari pemerintahan Netanyahu untuk meyakinkan publiknya sendiri. Karena kan sekarang ini kan banyak sekali juga kritik-kritik yang luar biasa terhadap tindakan Netanyahu melakukan agresi di Gaza. Ya, kalau soal itu memang sekarang itu kondisi pemerintahan Israel sedang kritis ya, karena sekarang ini 9 bulan perang mereka ini kena dampak ekonomi, dampak politik, dampak geopolitik. Kita tahu bahwa apa namanya pengadilan ICJ dan Ya. ICC itu telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu, Mhm. juga telah mengeluarkan kemarin keputusan ICJ terakhir itu yang mengatakan bahwa pendudukan apa namanya Israel di Palestina yang sudah berlangsung lama puluhan tahun itu adalah ilegal dan melanggar hukum internasional.
Jadi sebenarnya Israel ini 9 bulan ini mengalami banyak kerugian ya, terutama Mhm. kerugian diplomasi, kerugian geopolitik, kerugian ekonomi dan sebagainya. Ini justru lebih besar daripada kerugian orang yang tewas itu sendiri di Israel ya. Ya. Dari sisi korban tewas juga tidak sedikit ini Bang Herso, karena kan banyak media tidak membuka ini Mhm. apa namanya, setiap hari itu kan tentara Israel dibantai di Gaza juga oleh Hamas, Mhm. dibantai di Rafah, dibantai di berbagai tempat di jalur Gaza, Mhm. seluruh jalur Gaza. Tank-tank mereka hancur, orang-orangnya mati, bahkan banyak juga jenderal-jenderal bintang satunya juga tewas di di lapangan. Jadi Israel frustasi dengan kondisi seperti ini. Walaupun mereka menutup-nutupi fakta seperti ini, nggak bisa dipungkiri bahwa setelah Perang 67 dan Perang 73, ini adalah yang paling besar yang dialami Israel dan yang paling merugikan Israel secara keseluruhan. Ya, tetapi kan mereka juga mencatat beberapa dalam tanda petik keberhasilan dari sisi mereka ya disebutnya karena belum lama ini kan juga berhasil menewaskan salah satu petinggi dari Hizbullah dan sekarang kemudian yang jadi korban itu adalah petinggi dari Hamas gitu. Nah, apakah ini dampak ini menurut Anda itu akan tetap menguntungkan bagi Israel dalam artian itu bisa melemahkan perlawanan dari Hamas maupun dari Hizbullah dan kemudian juga bisa meyakinkan kembali publik dalam negeri di Israel. Kalau soal pimpinan Hamas atau pimpinan Hizbullah yang dihabisi Israel itu sudah banyak. Ya, Mhm. jadi kalau apa namanya, komandan militer Hizbullah saja ini dalam 9 bulan ini ada sekitar 8 orang yang Mhm. topnya, yang Ya. elitnya, Mhm. termasuk yang baru kemarin malam juga ini adalah tangan kanannya Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah ini. Dia Ya. punya tangan kanan namanya Fuad Syukur. Ya. Ini kemarin juga baru dibunuh di Beirut. Mhm. Eh, jadi sudah cukup banyak yang dibunuh. Kemudian juga kita ingat 2 Januari lalu itu juga pimpinan Hamas, salah satu pimpinan Hamas lainnya itu Salah Al-Aruri juga dibunuh di Beirut. Nah, jadi Salah Al-Aruri ini juga tidak kalah elitnya dibandingkan Ismail Haniyah. Jadi Mhm. pembunuhan pimpinan Hamas dan pimpinan Hizbullah ini sudah biasa Mhm. dan sebenarnya secara organisasi tidak mempengaruhi sama sekali ya, Mhm. baik Hizbullah ataupun Hamas. Karena Hizbullah ini sistem yang di backup oleh Iran. Hamas juga adalah sistem yang sudah terbentuk, yang sudah established, karena mereka kan pernah menang pemilu tahun 2006, Ya. mereka sudah menguasai jalur Gaza secara menyeluruh, dan mengusir Israel dari situ 100%, beserta semua anasir-anasirnya, maka bisa kita bilang bahwa pembunuhan komandan Hizbullah atau komandan Hamas atau pimpinan Hamas Mhm. sama sekali tidak mempengaruhi secara substansial kepada organisasi. Tapi justru ini merupakan langkah provokatif yang dilakukan Israel agar perang lebih terbuka lebar karena itu lebih menguntungkan Israel. Dan alhamdulillah Hamas Hizbullah tidak tergoda dengan provokasi ini. Ya. Jadi ini kalau dari sisi diplomasi ya, apalagi diplomasi dunia internasional ini akan semakin membuat Israel terpuruk ya di mata dunia ya. Betul, kan pada dasarnya dia ini ingin menyeret Amerika Mhm. sekaligus. Mhm. Setelah 7 Oktober ini, Israel ini berupaya keras menyeret Amerika untuk berperang skala besar melawan Hizbullah, melawan Hamas, melawan Houthi, bahkan ujungnya tujuannya adalah menghabisi Iran. Mhm. Karena menurut Israel, ini adalah momentum paling tepat menghabisi Iran seperti mereka menghabisi Saddam Hussein di Irak. Ya. Tapi ini tidak terjadi karena apa namanya, kalkulasi dari Hamas, Hizbullah, Houthi dan Iran sekaligus ini hitungannya sangat bagus. Mereka tidak terjebak pada provokasi seperti ini dan kita tahu bahwa Iran sampai hari ini masih tenang menghadapi ini, bukan berarti tidak mau merespon, tapi memang ini adalah provokasi Israel untuk menarik perang lebih besar dan ingin menghabisi semua gerakan Islam di Timur Tengah pada kesempatan kali ini. Dan Ya. ini gagal ya. Jadi Ya. mereka ini sekarang frustasi karena perang di Gaza ini tidak menghasilkan tujuan yang mereka ingin capai. Juga perang di Lebanon mereka juga tidak mendapatkan capaian yang mereka ingin capai. Jadi bisa dibilang ini adalah langkah-langkah frustasi yang tidak signifikan terhadap perjuangan Palestina, tapi justru memperburuk citra Israel, semakin ya memperburuk citra Israel di dunia internasional. Apa sih targetnya mereka dengan memperluas medan pertempuran itu tidak hanya berhadapan-hadapan dengan Hamas tapi kemudian melebar ke
ke Hizbullah, kemudian dengan Iran dan juga dengan Houthi ini. Jadi tujuan Israel yang paling penting itu adalah mereka ingin menggunakan momentum 7 Oktober ini untuk dismantling Hamas secara keseluruhan. Ya, Oke. menghabisi Hamas secara keseluruhan, menghabisi Hizbullah secara keseluruhan. Karena kita ingat bahwa 7 Oktober ini, Bang Hersu, Ya. kejadian paling besar yang dialami oleh Israel setelah Holocaust. Jadi Mhm. belum pernah Israel ini mengalami pembantaian 1.400 orang dalam satu hari, itu belum pernah terjadi. Makanya dia trauma trauma berat, dia ingin ini tidak terulang lagi di masa depan. Makanya Hamas, Hizbullah, Houthi dan seluruh gerakan Islam yang proksi Iran, terutama yang di Suriah, di Irak ini mau dihabisi total. Dia Mhm. ingin melibatkan Amerika ke dalamnya sekaligus. Mhm. Dia ingin memastikan keamanan Israel itu terjamin di masa depan. Tapi ini gagal semua, tidak ada yang tercapai satupun. Ini Ya, frustasi mereka. ya, oke. Ini kan Anda sebut tadi ya, kalau di Gaza jelas sekali korbannya itu luar biasa besar. Itu berapa terbaru sekarang ini? Dan berapa yang jadi korban di Israel itu sesungguhnya? Di di Gaza sendiri itu kan hari ini sipil itu yang meninggal 40.000 orang ya. Ya. Mhm. Di samping yang luka-luka mungkin lebih banyak. Tapi ini kebanyakan sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sedangkan di Israel ini kan yang meninggal militernya, Mhm. yang mayoritas itu militernya dan sipil. Kemudian juga yang dipermalukan oleh Hamas itu adalah kemampuan militer Israel, kemudian kemampuan intelijen Israel. Mhm. Makanya sangat kontras persoalannya. Kalau di sana cuma sipil ya. Mhm. Perlu diketahui bahwa sampai hari ini itu anggota Hamas yang meninggal itu yang tewas dalam perang ini tidak sampai 5.000 orang. Mhm. Ya, jadi sedangkan kekuatan Hamas ini diprediksi masih ada sekitar 40-an ribu lebih. Oke. Ya, jadi bayangkan 9 bulan perang dengan kekuatan militer yang dianggap dikdaya seperti Israel ini, dia gagal mencapai tujuannya untuk menghabisi Hamas, bahkan nggak bisa 10%-nya ini Mhm. tercapai. Ya, ya. Sementara korban di Israel sendiri estimasi sampai berapa sekarang ini? Sekarang estimasi kalau menurut laporan Amnesty Internasional dan beberapa saluran lain yang dekat dengan Hamas itu menyebutkan sekitar 6.000 sampai 7.000 ya yang meninggal di Israel Hmm. dari 7 Oktober. Itu militer ya, bukan bukan termasuk sipilnya. Militer dan sipil tapi Oh, mayoritas militer ya. militer. Ya, ya, oke. Oke, mari kita bicara. Ini kan tadi Anda menyebut soal Netanyahu ini ingin menarik Amerika ke dalam konflik ini, begitu ya. Dan kelihatannya di penentangan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga sangat kuat kan, karena Amerika sendiri juga sekarang menghadapi persoalan ekonomi gitu ya. Dan mereka juga tidak mau lagi rakyatnya itu tidak mau lagi mengeluarkan uang pajak mereka itu untuk membiayai petualangan Amerika di Israel kan seperti itu. Sementara kemudian negara-negara Eropa yang banyak sekarang ke kelompok sosialis dan kiri yang terpilih mulai dari Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis dan sebagainya juga mulai sikapnya kan berubah terhadap Israel. Betul. Jadi dunia sekarang itu sudah berubah dan ini sangat tidak menguntungkan Amerika dan Israel itu Ya. sendiri ya. Kita lihat misalkan pemilu Amerika kan tiba-tiba Joe Biden mundur misalnya. Yes. Mhm. Nah, kita lihat persoalan di dalam negerinya cukup parah sebenarnya walaupun ditutup-tutupin. Kemudian kita lihat kemenangan kaum kiri dan kaum ekstrem kiri dan ekstrem kanan di Eropa. Ini juga pukulan bagi Uni Eropa dan Amerika itu sendiri ya, yang merupakan aliansi terbesar mereka. Nah, Mhm. sedangkan kalau kita lihat tekanan internasional saat ini untuk Israel itu semakin keras ya. Jadi mulai dari 143 negara yang mendukung Palestina di Israel, keluarnya surat penangkapan terhadap Netanyahu dari ICJ, Mhm. kemudian terakhir kemarin keluarnya sikap ICJ yang mengatakan bahwa pendudukan Palestina oleh Israel itu adalah illegal Mhm. settlement Mhm. dan yang sudah berjalan puluhan tahun. Jadi itu yang saya sebut di awal tadi, Bang Hersu, kerugian Israel sebenarnya kalau dilihat dari sisi geopolitik ini jauh lebih besar daripada Mhm. apa yang dialami oleh teman-teman di Palestina secara geopolitik ya. Ya, ya. Tapi memang secara korban jiwa dan materi bangunan yang hancur itu memang kita tahu di Gaza ini hancur lebur. Tapi setidaknya konflik ini membawa kasus Palestina ini lebih
maju daripada sebelumnya, dan inilah yang membuat Israel ini secara substansial dia sangat frustasi dengan Hmm. perkembangan seperti ini. Makanya ini diluapkannya ini ngebunuh orang. Ini sama sekali tidak mempengaruhi sama sekali. Ya. Oh, jadi ini Anda yakin kan kita semua bahwa sahidnya Ismail Haniyah ini tidak akan mempengaruhi perlawanan dari rakyat Palestina terhadap Israel gitu. Ya, sama sekali tidak mempengaruhi karena kita tahu bahwa pimpinan Hamas yang lebih karismatis pun sudah pernah dibunuh. Jadi Hmm, hmm, hmm. ada apa namanya, ada ya apa Rantisi, ada Abdul Aziz Rantisi dulu lebih karismatis daripada almarhum Ismail Haniyah. Ada Ahmad Yasin kan, ada Sholah Syahadah dan teman-teman, ada Ibrahim Muqaddimah, Ahmad Jabari kan, itu Hmm. semua udah dibunuh itu dan tidak mempengaruhi sama sekali. Justru pembunuhan seperti ini itu akan semakin memperkuat Hamas di jalur Gaza, baik di Rafah ataupun di Gaza, dan akan semakin memperkuat front perlawanan terhadap Israel dari seluruh proksi Iran, dan akan semakin apa namanya menutup kemungkinan besok-besok ini ada apa namanya gencatan senjata atau damai dengan Israel. Ini justru Israel menggali lubangnya sendiri dengan cara-cara seperti ini. Ya, oke. Mari kita bicara tentang dampaknya geopolitik global, tapi mungkin kita bicara dulu secara regional ya. Regional di kawasan Teluk seperti apa dan sikap negara-negara Arab seperti apa mungkin pasca wafatnya dari Ismail Haniyah ini, dan juga nanti kita tarik ke geopolitik global karena ini tentu saja berkaitan kan selama ini pasti Amerika itu adalah proksi Israel, sementara di sisi yang sebelahnya ada Cina, ada Rusia, dan juga negara-negara lain yang mendukung Palestina. Kalau kita lihat ya dari apa menguatnya poros Cina, poros Hmm. Rusia dan apa namanya beberapa negara lain yang sekarang mendukung Palestina, termasuk Indonesia yang sangat Hmm. kuat mendukung Palestina. Hmm. Kita tahu bahwa pekan lalu itu kan baru dilakukan deklarasi Beijing ya untuk Hmm. rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Ya. Itu dilakukan di Cina. Dan ini merupakan langkah maju karena sebelum ada perjanjian Beijing ini, Hamas sudah terlebih dahulu ketemu dengan pihak Indonesia ya. Hmm. Cuman mereka bilang tunggu hasil dari Beijing ini dulu, nanti kita follow up yang untuk Indonesia. Hmm. Ini kan sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Ismail Haniyah ya kan. Nah, Ya. setelah pembunuhan ini kemungkinan pintu damai ini akan tertutup semua. Sebenarnya tujuan Israel sendiri membunuh Ismail Haniyah ini salah satunya adalah untuk menggagalkan bersatunya poros Hamas dan Fatah. Ini salah Hmm. satunya. Hmm. Jadi dia ingin menjegal apa namanya deklarasi Beijing ini. Hamas dan Fatah nggak boleh bersatu dan nggak boleh ada pemerintahan apa namanya bersama. Nah, ini salah satunya memang menghabisi apa namanya Ismail Haniyah ini. Tapi di balik itu semua, ini adalah langkah frustasi Israel yang makin hari makin tersudut dan makin banyak warganya mati, banyak sekali juga tentaranya mati, secara internasional semakin dikucilkan, dan dia sekarang itu bisa dibilang ekonomi dan keamanannya bergantung kepada Amerika 80%. Ini kan sangat tidak bagus sebagai sebuah negara. Ya, Ya. jadi Israel ini sekarang kehilangan yang disebut dengan escalation dominant. Dia udah nggak punya lagi kemampuan mengeskalasi Hmm. dan dia juga sudah nggak punya lagi kemampuan deterrent untuk menggertak orang itu udah nggak ada. Hmm. Kita lihat misalkan Hizbullah tiap hari nyerang apa namanya nyerang Israel. Ya. Kemudian Iran tanggal 13 April kemarin juga langsung menyerang Israel, ya kan? Hmm. Kemudian juga apa namanya Hamas juga tidak berhenti menyerang Israel. Ini artinya positioning Israel sekarang di Timur Tengah sebagai kekuatan yang dulu dikatakan sebagai kekuatan adidaya itu Hmm. nonsense sekarang itu udah nothing, itu udah roboh. Makanya ini yang saya bilang kerugian seperti ini jauh lebih besar daripada hanya kerugian materi dan korban jiwa dalam perang itu sendiri. Positioning Israel sekarang lemah dan menguatnya poros Cina Rusia ini akan semakin bagus untuk dunia Islam. Cuman PR kita sekarang itu dunia Islam ini yang masih belum bersatu. Itu aja persoalannya. Makanya dengan adanya Turki misalkan yang Ya. beberapa dua hari lalu Erdogan mengatakan kemungkinan dia akan terlibat membela Palestina langsung sama seperti mereka terlibat di Libya atau di Azerbaijan atau sikap
Qatar yang kuat mendukung Hamas sampai sekarang, begitu juga sikap Indonesia. Nah, kita butuh negara-negara seperti Turki, Mhm. butuh seperti Qatar, butuh seperti Indonesia. Semakin banyak negara seperti ini akan semakin menguntungkan Palestina dan mengucilkan Israel dan memberikan tekanan lebih besar kepada Israel di masa depan. Oke, kalau kita petakan ya, seperti di kawasan Teluk begitu ya, negara-negara Arab itu yang memang mereka juga selama ini dikenal sebagai sekutu Amerika, bagaimana peta sikap mereka ini dalam konflik terbaru ini? Mereka tidak ada perkembangan sebenarnya karena negara-negara Arab ini pada dasarnya Israel friend. Mhm. Ini totally Israel friend ya, termasuk Arab Saudi ini juga teman Israel ya. Arab Saudi, Emirat, Mesir, Yordan ini semua Arab friend. Makanya kalau kita lihat dalam pidato Netanyahu di Kongres Amerika kemarin, dia terang-terangan mengatakan itu adalah friend of Israel. Ya. Jadi dia mengatakan, nah, selain Amerika, selain Eropa, Jerman, Prancis ya, itu Arab itu adalah Israel friend, itu disampaikan langsung oleh Netanyahu. Memang begitulah realitanya saat ini. Mhm. Makanya kita membutuhkan negara-negara yang tidak seperti itu ya, tidak seperti itu mentalnya, walaupun dia dekat dengan Israel secara apa namanya lokasi, tapi itu adalah teman Israel, tidak mempengaruhi perjuangan Palestina. Kita butuh negara lain seperti Indonesia, Qatar, Turki, itu semakin banyak ke depan. Dan dengan menguatnya Cina Rusia, poros multipolar yang saya sering sebut itu, poros multipolar, ini sangat menguntungkan bagi proses kemerdekaan Palestina ke depan ya. Karena kita tahu bahwa Israel sejak tahun 48 dia nggak pernah merasa bahwa dia sekarang kehilangan efek deterrent, dia kehilangan efek escalation dominance, ini semua hilang dari Israel. Jadi ini yang kita lihat sebagai peluang besar ke depan karena Israel sekarang bergantung total keamanan dan ekonominya kepada Amerika dan sekutunya, bisa dibilang ini negara secara sovereign ini sudah hilang. Jadi Mhm. semakin mudah menghilangkan Israel dari peta dunia ke depannya. Kalau seandainya kita bersatu, kita semakin solid dan makin banyak negara-negara yang tampil seperti Indonesia, Turki, Qatar, dan sejenisnya. Ini yang Ya, kita dorong ke depan ini dalam diplomasi. ya. Ada kekhawatiran bahwa ini sebenarnya kemudian bisa meningkatkan eskalasi di Timur Tengah gitu ya, dan kemudian bisa saja ini kemudian menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga gitu. Apakah Anda lihat ini juga akan bisa akan terjadi semacam itu, mengingat Anda tadi menyatakan bahwa kemampuan eskalasinya, kemampuan dari Israel untuk mengeskalasi ini tidak tidak sekarang tidak dominan lagi gitu. Betul. Jadi kalau untuk broader konflik, dalam arti konflik lebih besar sampai mengarah kepada perang dunia ini masih jauh. Jauh Masih ya. jauh sekali karena hitung-hitungannya itu masih sangat fatal ya kalau itu terjadi karena tidak ada satupun sekarang negara yang siap dengan perang dunia tiga. Mhm. Mau Amerika, mau Rusia, mau India, mau Cina, satupun tidak ada yang siap dengan perang dunia tiga. Mhm. Ini akan ditarik nanti menjadi konflik kawasan Timur Tengah, akan Oke. di apa namanya, akan dibikin istilahnya itu zona khusus perang itu Timur Tengah, karena tidak ada adidaya di dunia ini sekarang siap dengan eskalasi lebih besar menuju perang global, itu nggak ada. Mhm. Makanya Israel sekarang ini kenapa dia terjepit? Karena tempat dia bergantung seperti Amerika dan sekutunya di Eropa ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Mhm. Ini ya problem kan? Baik domestiknya ekonomi ya mereka ya, domestik mereka ya. domestik juga domestik nggak baik, internasional nggak baik, tempat mereka bergantung juga nggak baik. Ya, jadi Hmm. inilah yang saya bilang bahwa ke depan kalau kayak Iran, kayak Cina ya kan, yang mengambil posisi-posisi clear begitu, Hmm. Qatar, Turki, Indonesia ini bisa terus terlibat. Israel ini sebenarnya nothing, Bang Hersu ini. Hmm. Kalau ingin saya sampaikan secara clear bahwa ini mereka nggak punya kekuatan. Militer mereka ini tidak mampu menghabisi militer swasta. Hamas ini kan militer Ya, swasta, ya, 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 non state. ya, Dia non ini state kan ya. non state. Hmm. Ya. Hizbullah itu non state. Mhm. Bagaimana Anda berperang 9 bulan nggak ada hasil apa-apa? Anda nggak bisa membunuh bahkan 10% dari anggota itu. Hmm. Sedangkan negara Anda diserang terus, itu kebakaran di mana-mana. Sekarang itu misil-misil Hizbullah dan Hamas itu dan Iran itu udah tembus ke Tel Aviv.
Mhm. Bagaimana Anda masih mengklaim sebagai negara adidaya superpower di Timur Tengah? Kecuali karena Anda punya nuklir. Tapi bisa diingat juga bahwa Iran juga punya nuklir. Mhm. Jadi nggak bisa segampang itu juga. Mhm. Jadi Iran apa namanya Israel saat ini di titik nadir, Mhm. dia di titik yang sangat frustasi. Makanya apapun akan dilakukan untuk mempertahankan gengsinya di dunia internasional karena udah keburu malu dia dengan kejadian 7 Oktober, bobol intelijen, bobol militer, nggak ada yang apa mukanya itu betul-betul mau dijaga tapi gagal karena emang udah malu banget Israel di dunia internasional sekarang dengan seperti ini. Jadi kalau kemudian sekarang dia melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap petinggi Hamas, petinggi Hizbullah dan sebagainya, ini dalam rangka dia menaikkan posisi tawar untuk melakukan perdamaian. Pertama, kalau dari sisi eksternal dia ingin melakukan perdamaian, posisi tawar untuk Ya, menekan ya. Jadi ya. efek deteran, efek getak begitu. Tapi di lain sisi Netanyahu ini dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Dia di dalam negeri ini apa namanya sangat terjepit, ya kan? Jadi istilahnya daripada saya dibunuh di dalam, mending saya bunuh orang di luar. Mhm. Ya, ya. Jadi Netanyahu ada di titik itu sekarang. Jadi kalau dia nggak melakukan seperti ini, dia bisa jadi yang dibunuh di Israel, kan, seperti Perdana Menteri sebelum dia, Yitzhak Rabin ya. Ya, ya. Jadi Dibunuh oleh warga Israel sendiri ya. betul dibunuh oleh warga Israel sendiri, motifnya kan sama, Mhm. motifnya sama. Jadi karena dianggap pemimpin lemah, kompromi dengan Palestina, dia dibunuh dulu Yitzhak Rabin. Kan Ya. Yitzhak Rabin ini Mhm. Perdana Israel, menteri paling paling pro dengan perdamaian Mhm. dengan Palestina dulu, makanya dia dibunuh. Nah, Netanyahu tidak mau menampakkan wajah seperti itu karena dia juga bisa dibunuh di dalam negeri. Mhm. Dia itu harus barbar, maka dia akan mendapatkan dukungan. Nah, Mhm. dari sini kita lihat bahwa beginilah sebenarnya mental sejati orang Israel secara keseluruhan. Mhm. Dia mendorong orang untuk melakukan genosida, baik itu Netanyahu atau warganya sendiri atau menteri-menterinya sendiri. Ya. Jadi ini adalah real moral dari Zionisme, maka saya katakan negara seperti ini nggak boleh ada di muka bumi ini dan siapapun warga negara Israel yang apa namanya yang mencintai Israel, mencintai Yahudi itu mungkin harus menghabisi pemimpin-pemimpin seperti ini, Ya. seperti Oke. Netanyahu. Ya. Ya, ini prediksi Anda ini setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh ini apa yang akan terjadi? Menurut saya tidak akan ada eskalasi yang signifikan Oke. karena pada dasarnya ini adalah provokasi Israel. Mhm. Bukan hanya Ismail Haniya yang dibunuh, tapi Ismail Haniya ini sebelum dibunuh keluarganya duluan yang Yes. sudah dibunuh. Ya, ya, Ya puluhan kan? ya. Kita lihat Hmm. ya udah 36 anggota keluarga Ismail Haniya ini semua dihabisi sama Israel. Tujuannya sama, memprovokasi Hamas untuk masuk ke dalam perang lebih besar dan dengan Hmm. itu Amerika apa Israel punya alasan untuk menyeret Amerika ke dalam perang ini. Mhm. Dan itu tidak berhasil ya sampai sejauh ini ya. Tidak berhasil sampai hari ini. Sampai 9 bulan tidak berhasil dan menurut saya Hmm. tidak akan pernah berhasil. Jadi nanti Israel akan apa merundingkan persoalan ini di meja runding dengan kepalanya yang malu ya, yang Ya. tertunduk gitu. Oke. Karena semua tujuan-tujuan awal dia melakukan perang dengan Hamas, dengan Hizbullah dan dengan Iran sama sekali sampai hari ini 10% pun tidak tercapai. Tapi ini ditutup-tutupi oleh media, termasuk di Indonesia ini kan juga banyak berita pro Palestina, tapi tidak menyampaikan berita sebenarnya tentang kerugian Israel dari sisi Ya, imaterial ya, ya, terutama soal-soal politik dan geopolitik. ya. Anda bolak-balik tadi menyebut peran Indonesia gitu yang diharapkan Anda menyebutnya tadi bersamaan seperti dengan Qatar, dengan Turki dan sebagainya gitu. Nah, kan Indonesia sebentar lagi ini akan ada terjadi peralihan kekuasaan gitu ya dari Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Anda melihat itu akan ada pengaruh tidak bagi politik luar negeri Indonesia dan apakah kemudian di bawah Pak Prabowo nanti Indonesia akan melibatkan lebih jauh gitu dalam persoalan Timur Tengah ini? Kalau saya lihat dari apa namanya sikap-sikap Pak Prabowo selama ini, baik yang beliau sampaikan di Shangri-La Dialog Hmm. ataupun di KTT Gaza, ataupun di berbagai forum-forum lain yang beliau sampaikan soal Palestina Israel terutama, saya bisa memastikan bahwa di bawah Pak Prabowo jauh lebih baik kebijakan luar negeri Indonesia ketimbang di bawah Pak Jokowi. Ya. Mhm. Saya bisa memastikan bahwa Pak Prabowo akan mengambil tindakan-tindakan yang jauh lebih baik dan jauh lebih elegan untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional terutama
Yang kedua, untuk terlibat lebih aktif dalam proses perdamaian Israel dan Palestina. Menurut saya, daripada zaman SBY dan zaman Jokowi, mungkin zaman Pak Prabowo akan jauh lebih baik. Kalau Hmm. menurut saya lihat ya, karena eh, memang belum dilakukan, tapi kita lihat Pak Prabowo ini termasuk orang yang konsisten ketika apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Yang kita yakin dengan itu keberanian beliau selama ini di Forum Shangri-La, keberanian di KTT Gaza, ini sama sekali belum pernah ditunjukkan oleh pemimpin negara manapun kecuali pemimpin Iran dan pemimpin Turki. Setelah Hmm. itu yang ketiga cuma Prabowo. Yang Hmm. lain satu pun nggak berani ngomong seperti itu, satu pun nggak berani melakukan retorika terhadap Israel seperti itu. Jadi kita support terus Pak Prabowo untuk melakukan tindakan lebih keras kepada Israel dan melakukan diplomasi luar negeri yang jauh lebih elegan ke depan. Apa sih yang diucapkan oleh Pak Prabowo? Misalkan beliau mengatakan bahwa Israel itu menjajah, Mhm. Israel itu agresor, Hmm. Israel itu pembunuh, Hmm. Israel itu merampok. Ini nggak ada retorika sebagai Hmm. kepala negara Hmm. selama ini. Itu yang melakukan seperti itu hanya Erdogan dan Presiden Iran saja atau pemimpin tertinggi Iran selama ini yang mau melakukan seperti ini. Dan Hmm. ini dilakukan Pak Prabowo bukan untuk pencitraan, beliau memang seperti itu adanya. Mhm. Nah, karena beliau nggak ada nggak ada record sebagai pemimpin pencitraan. Hmm. Prabowo adalah apa adanya. Dan kita harap apa yang disampaikan itu secara lisan itu bisa dipraktekkan nanti begitu setelah beliau dilantik. Oh. Kalau saya lihat lebih optimis di bawah Pak Prabowo untuk foreign policy Mhm. daripada dua pemerintahan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Tengku Zulkifli Usman, pengamat geopolitik global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.